Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok hukum adat Dayak akan mempresentasikan hasil kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Nadia Syahida. Perkenalkan, nama saya Cakria Putri. Perkenalkan, nama saya Hayati Nupus. Perkenalkan, nama saya Kartika Zahra Ansuri. Suku Dayak merupakan sebuah suku di Indonesia yang mendiami wilayah pedalaman Kalimantan. Kehidupan yang primitif dan jauh dari informasi global menjadi ciri khas mereka. Namun, berawal dari situ ada sesuatu yang menarik untuk diketahui. Salah satu hal yang sangat menarik untuk diketahui adalah kebudayaan mereka. Secara kaidah, bahasa sebenarnya bukan nama untuk sebuah suku. Sebutan orang Dayak dalam bahasa Kalimantan pada umumnya berarti orang pedalaman, yang mana mereka jauh dari kehidupan kota. Panggilan orang Dayak bukanlah dikhususkan pada satu suku saja, tetapi berbagai macam suku. Sebagai contoh, Dayak Kanyah, Dayak Tanjung, Dayak Punan, dan puluhan anak suku lainnya. Adat istiadat yang dimiliki oleh suku Dayak sangatlah kentara, yakni dilihat dari kehidupannya secara serta upacara atau ritual yang mereka lakukan. Selain itu, mereka juga memiliki bahasa khas dan tarian-tarian Dayak. Berbagai macam adat istiadat inilah yang menjadi corak kebudayaan mereka. Adat Dayak. Beberapa abad silam sebelum penjajah Hindia Belanda, suku-suku adat Dayak sudah saling bermusuhan. Permusuhan itu dikarenakan adanya perebutan wilayah, dan diperparah lagi dengan adanya sengketa H3, yaitu Hakayu, Habunu, dan Hateter, yang artinya saling membunuh sesama manusia. Pemerintah Hindia Belanda yang mencoba masuk ke Kepulauan Kalimantan merasa ketakutan dan was-was karena adanya perselisihan tersebut. Kemudian kepala suku dan kepala adat berkumpul di Kepulauan Kapuas untuk saling merunding tentang perdamaian suku-suku ini, dan untuk saling mendamaikan suku-suku yang saling bermusuhan tersebut. Dari seluruh suku yang hadir hanya Damang Batu yang menyanggupi, sehingga disepakati bahwa perdamaian yang diselenggarakan di Anomin pada tanggal 20 Mei 1084 yang terdapat hasil naskah di dalamnya terbentuk. Ada 9 perjanjian yang diringkas. Yang ke-1 adalah persepakatan bahwa menghentikan permusuhan Hindia Belanda, dan yang kedua adalah menghentikan balas dendam antar keluarga, dan yang ketiga adalah menghentikan perang antar suku dan antar desa, dan yang keempat adalah menghentikan kebiasaan adat Kemayu, dan yang kelima ada menghentikan adat perbudakan, dan yang keenam adalah mengakui bahwa adanya hukum Hindu Belanda, serta memberikan hak-hak seluruh suku Dayak dalam pemerintahan lokal Hindia Belanda. Dan yang ketujuh ada penyeragaman antar suku adat Dayak. Dan yang kedelapan ada menghentikan kebiasaan hidup berpindah-pindah. Dan yang terakhir, yang ke-9 ada mentaati berlakunya pernyataan sengketa antar penduduk maupun antar kelompok. Nah, yang ke-9 ada mentaati
berlakunya pernyataan sengketa antar penduduk maupun antar kelompok. Di sini saya akan menjelaskan tentang macam-macam jenis hukum adat Dayak. 1. Hukum adat Dayak perkawinan. Artinya, suatu sistem perkawinan yang hanya memperbolehkan seseorang melakukan perkawinan dengan seseorang dari suku keluarganya sendiri, yaitu suatu sistem perkawinan yang mengharuskan seseorang melakukan perkawinan dengan seseorang dari luar suku keluarganya. Sanksi hukum adat yang dijatuhkan apabila salah satu pihak melanggar isi perjanjian, yaitu berupa membayar denda sebagaimana yang dituangkan dalam surat perjanjian perkawinan adat. 2. Hukum adat Dayak perzinahan. Artinya, sumbang adalah perbuatan zina yang dilakukan oleh orang-orang yang ada pertalian darah seperti antara anak dan bapak. Apabila terjadi perbuatan zina antara wanita dengan seorang pria, maka perbuatan itu disebut adat berdosa. Sanksi hukuman bagi para pelaku perzinaan dalam adat suku Dayak Kalai sangat bervariasi, yaitu apabila yang pelaku perzinahan itu para pemuka adat, maka sanksinya lebih berat, bisa mencapai seketi tajau atau 100 tajau. 3. Hukum adat Dayak pemilik kubur, yaitu dapat dilakukan apabila pengakuan atau pengaduan lengkap dengan saksi dan bukti. Hukum adat ini berjumlah 30 untuk satu kuburan, ditambah dengan adat koka, sengkolat, serta perbaikan kuburan yang telah hangus. Sanksi hukuman adat Dayak pemilik kubur, yaitu bagi pelanggarnya diwajibkan untuk memenuhi kelengkapan adanya di antara 1 bilah parang, 1 ekor ayam, 1 ekor babi, dan 1 ekor sapi. Sekian yang saya sampaikan, semoga. Hukum adat pati nyawa. Adat pati nyawa diberikan apabila nyawa seseorang terancam, atau dengan kata lain, jika nyawa seseorang terancam, maka hukum yang digunakan dalam adat ini adalah hukum adat pati nyawa. Pati nyawa tidak selalu diberikan kepada si pelaku yang menyebabkan seorang meninggal. Tujuannya adalah untuk menghindari pertikaian yang berujung pada dendam kesimat. Bila terjadi hal seperti ini, maka yang digunakan adalah hukum adat perdamaian. Salah satu contoh adat pati nyawa dikenakan pada seorang ibu tiri yang membunuh anaknya di Belitang Hilir, Kabupaten Sekadau. Akibat perbuatannya, ibu tiri ini dijatuhi hukuman membayar denda sebesar 15 juta. Menurut adat pati nyawa, semua bagian tubuh korban dihitung dalam takaran adat. Begitu detailnya hukum adat merinci bagian tubuh manusia ini, menunjukkan juga penghargaan yang sangat tinggi terhadap manusia. Meninggalnya hukum adat Dayak Macarena adalah sanksi hukuman atas penghinaan masyarakat Dayak. Hukumannya adalah membayar denda dan meminta maaf kepada masyarakat Dayak. Dalam hukum adat Dayak ini, yang terkuat adalah ahli warisnya. Siapa ahli warisnya itu? Kalau dia bujang, berarti ahli warisnya adalah orang tuanya, keluarga yang sedarah dengan dia. Ahli waris dapat menggantikan posisi pelaku dalam peradilan hukum adat. Karena ada istilah hukum adat, jika perahu hanyut, tetapi pangkalnya tidak ikut hanyut.